Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sarip. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemrograman bahasa C++, di mana di sini saya menjelaskan pada modul 1, yaitu 1.4, memperbaiki kesalahan sintak atau syntax error. Pada bagian ini akan dipelajari metode dasar untuk memperbaiki kesalahan sintak yang terjadi pada program Microsoft Visual C++ 2008. Nanti saya akan menggunakan versi 2010. Untuk membuat project baru, bisa dilihat pada video saya sebelumnya pada 1.1 atau 1.2. Langkah-langkahnya tidak berbeda. Kemudian kita lanjut saja. Ini adalah project atau project baru yang telah saya bikin dengan nama modul 1.4 dengan filenya itu syntax error.cpp. Baik, kita lanjut saja. Di sini saya sudah membuat program. Ini program yang saya buat ini masih terdapat error. Kita lihat errornya terletak di mana. Kita bisa compile terlebih dahulu. Pada modul 1 strip _4 ini kita klik kanan, kita pilih build, atau bisa kita menekan Ctrl Shift B secara bersamaan di keyboard. Setelah di bawah ada 20 error, kita bisa klik 1 di sini, maka kursor akan menuju ke baris yang dinyatakan error, yaitu baris ke-13. Ini ada undeclared identifier. Di bawah juga sama. Ini untuk memanggil code ini kita perlu menggunakan library yang untuk memanggil input atau output ini bisa kita gunakan include, itu yang bernama iostream. Kemudian kita compile lagi. Kita tunggu beberapa saat. Terjadi kesalahan. Ini ada before, ada tanda titik 2. Di sini harus kita tambahin titik 2. Kita compile lagi. Masih terjadi kesalahan. Kita harus namain di bawah sini juga titik 2. Maaf, titik koma. Ini juga titik koma. Tambahin. Dan kemudian kita compile lagi. Saya masih ada yang error. Itu untuk bermain masih titik koma yang di atas. Kita compile lagi. Di sini sudah sukses, tidak ada gagal. Untuk menjalankannya kita bisa klik di sini start debugging atau tekan F5 di keyboard. Ini kenapa pas kita jalankan program langsung menutup secara otomatis. Kita perlu menambahkan sistem pause, dimana fungsi sistem pause ini itu memberikan jeda saat program kita jalankan. Dia tidak akan menutup secara otomatis, melainkan kita menekan salah satu tombol keyboard untuk menutup program tersebut. Sekarang kita coba
lagi. Ini artinya program tidak menutup secara otomatis, melainkan untuk kita perlu menekan salah satu tombol dari keyboard. Ini adalah fungsi dari sistem pause tadi. Oke, saya jelaskan. Di sini include iostream ini adalah fungsi untuk memanggil library iostream. Kita mengakses. Itu fungsi input atau output. Kemudian namespace std ini itu mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita menggunakan kelas atau fungsi dari namespace std ini. Di sini untuk sebelumnya pada modul yang 1.1 kita menggunakan std.2 seperti ini. Kalau kita sudah menggunakan seperti ini, kita tidak perlu menggunakan using namespace. Ini bisa kita kasih mantap. Jadi seandainya ini udah terlalu banyak kodenya, agar biar gampang kita tulis code aja, kemudian kita menggunakan namespace std ini. Ini adalah fungsi dari namespace std yang tadi. Kemudian integer main ini adalah fungsi utama dari program C++. Di bawah itu code ini fungsinya menampilkan output di layar. Sama ini juga menampilkan output di layar. Kita copy apa saja, kita ganti jadi 2010. Ini memberikan jeda, atau ini saja fungsi agar program tidak tutup otomatis setelah dijalankan. Bahwa ini adalah nilai balikan dari fungsi main adalah 0. Adalah 0, dimana artinya program akan berakhir pada baris ini. Oke, untuk memberikan sini kita memberikan warna pada program, kita bisa pas kita jalankan seperti ini, warna backgroundnya masih hitam, kita bisa memanggil sebuah sistem. Tunggu, masih load. Ini masih warna hitam masuk backgroundnya. Kita bisa menambahkan program seperti ini. Ini fungsinya memberikan warna pada background. Angka ini bisa kita ganti. Saya menggunakan warna hijau, menggunakan angka 2. Kita jalankan. Jadi setelah kita jalankan, warna background berubah jadi warna hijau. Oke, demikianlah tutorial saya pada modul 1.4 ini mengenai cara mencari kesalahan yang terdapat pada program yang kita telah buat. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.